Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Nah, kali ini Pak Keken akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat mailing pada Microsoft Word, yaitu Microsoft Word 2019. Dan kita akan menggunakannya, kita compare dengan database dari Microsoft Excel, di mana kita mampu menggunakannya supaya menjadi lebih ringan dan mudah serta cepat. Nah, bagaimana cara untuk membuat mail merge pada Microsoft Word yang sekarang, yang terbaru ini? Yuk kita sama-sama untuk buka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, kita akan membuka Microsoft Word terlebih dahulu dan ini office-nya Pak Keken. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk membuat sebuah mailing, tentunya kita harus memakai database terlebih dahulu atau memiliki database terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyesuaikan terlebih dahulu mailing yang akan kita buat. Nah, biasanya untuk membuat mailing itu sendiri itu ditujukan untuk membuat surat ya, karena mail itu sendiri adalah surat ya. Nah, untuk membuat surat tentu saja kita membutuhkan banyak sekali tujuan. Nah, tujuan dari itu bisa berupa nama, bisa berupa alamat, dan bisa berupa nomor HP. Nah, kita akan menggunakannya untuk membuat beberapa teks terlebih dahulu. Misalkan ya, yang pertama adalah nama ya. Lalu yang kedua adalah nomor HP, dan yang ketiga adalah email, selanjutnya adalah alamat. Nah, gitu ya, kita cukup 4 saja dan kita akan coba untuk membuat database-nya. Ini kita perbaiki dulu. Jadi pada baris pertama ada nama, nomor HP, email, alamat. Nah, kita sudah punya master. Nah, ini nanti kalau kita buatnya satu persatu, maka dari itu capek karena kita harus membuatnya satu persatu. Misalkan namanya A, nama B, nama C, nama D, dan seterusnya. Dan nomor HP A, nomor HP B, seperti itu akan memakan waktu cukup. Nah, cukup banyak. Nah, makanya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word ini, yaitu Mail Merge, di mana ada di tab mailing ini. Kita akan membuat suatu basis data, di mana kita bisa menggunakannya untuk mencetak ya. Jadi dari basis data yang sudah disiapkan, kita mencetaknya ke sini ya. Ini kita tutup dulu. Kita akan membuka Excel ya. Kita akan membuka Microsoft Excel. Tentu saja Anda semua sudah pasti bisa membuka. Cara membukanya tidak perlu Pak Keken ulangi lagi. Nah, kita akan membuka Microsoft Excel-nya dan kita membutuhkan. Nah, kita coba lihat dulu membutuhkan 4 ini ya. Nah, ada 4 data ya. Ya, data yang pertama adalah nama, nomor HP, lalu email, dan alamat. Nah, ini kita akan buka dulu untuk data. Kita akan buat dulu. Untuk membuat data, kita harus memastikan dulu ya. Memastikan itu datanya dari mana dulu. Kalau nama, itu kan meskipun ini menurun, tapi untuk membacanya dari mail merge itu nanti akan ke samping. Jadi kolom itu sebagai judul ya. Kolom itu sebagai judul dan baris itu sebagai datanya. Contoh seperti ini, Pak Keken akan membuatnya nama dulu. Jadi untuk judulnya, jadi baris pertama itu pasti judul, dia akan otomatis membacanya sebagai judul ya, nomor HP. Lalu ada tadi email, lalu ada alamat. Nah,
cara membaca mail merge di Microsoft Word itu seperti ini. Jadi nama yang baris pertama ini, baris pertama ada beberapa kolom. Nah, kolomnya itu menandakan adalah perbedaan data, ya. Kolom A berarti data A, kolom B data B, C data C, dan D, kolom D data D. Selanjutnya pada baris pertama adalah judul, jadi dia akan terbacanya sebagai judul dari data. Lalu yang kedua dan seterusnya hingga tak terhingga, kalau kita turunkan sampai yang bisa dijangkau Microsoft Excel adalah 1000 berapa ini? 1 2 3 4 5 berarti 10.000, 48 1 2 3 4 5 6 1.048.576. Nah, kita kembali. Jadi kita bisa membuat banyak sekali data. Nanti kita akan membuat kira-kira ya cukuplah 5 data saja, tidak apa-apa. Untuk sebagai contoh, untuk nama kita tulis saja nama Ananda Anindi, lalu laki Loki gitu aja. Terus yang kedua kapten gitu. Lalu ada yang terakhir ini berarti baris ke-6 itu ada Juju gitu aja, nggak apa-apa. 081 23 456 78. Bentar. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, kosongnya belum bisa, berarti kita akan rubahnya membentuk menjadi 62 saja, ya. 62 62 8 1 1 1 1 1 1 1. Kalau udah bisa kita rubahnya menjadi, oh ini bisa. Ini kita rubah menjadi nomor saja, number. Nah, ini kita tarik ya. Itu kita tinggal rubah. Nah, bisa kita pakai 62 aja. Ada 5 data, berarti ini adalah 5@gmail.com. Lalu ada yang kedua adalah 4@gmail.com. 3@gmail.com. Nah, untuk alamat kita buatnya asal-asalan saja. Jadi ini proses pembuatan datanya kita memang harus satu per satu ya, karena ini kan namanya database, yang membuat itu kita sendiri. Nah, ini kita sudah memiliki data. Yang pertama nama, lalu nomor HP, email seperti yang kita buat, lalu alamatnya seperti itu. Nah, untuk data ini kita harus simpan pada folder tertentu dulu. Kita simpan dulu ya dengan cara file save as seperti ini. Kita browse saja. Nah, kita masukkan di desktop, kita buat baru new folder. Folder kita beri nama folder data mailing. Nah, ini kita beri nama data gitu saja. Nah, kita simpan. Kita bisa simpan dengan XLSX ini. Jadi default saja, default atau pabrikannya saja ya. Kita pencet simpan, lalu kita close seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan mailingnya. Jadi ini sudah punya, misalkan ini contoh suratnya, dan kita akan membuat apa namanya,
mailingnya, berarti kita akan masuk ke tab mailing dulu, mail merge-nya. Kita pilih start mail merge ini ya. Lalu kita pilih step by step ya, yang paling bawah ini. Dan kita bisa pilih next. Ini kita pilih letter, oke, kita next. Lalu kita use the current document, kita next saja. Lalu sebentar, next ya, lalu next yang select recipient ya, penerima. Nah, pada mail merge yang pilih penerimanya ya, pilih penerima ini kita use exiting list. Jadi kita pilih list yang lain, kita browse saja ya, kita jelajahi dan otomatis kita akan masuk ke my data source ini default ya, jadi otomatis dia akan masuk ke sini. Namun karena kita sudah memiliki data di mana kita masukkan data kita ada di desktop, berarti kita pilih di desktop terlebih dahulu. Nah, selanjutnya data mailing, karena kita tadi membuat folder data mailing, kita klik saja, kita buka, lalu ini dia muncul datanya, kita open ya. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini adalah select tabel. Tadi pada database kita atau Microsoft Excel kita itu sudah ada yang namanya sheet. Jadi hanya sheet satu saja yang tampil karena memang di dalamnya file itu hanya terdiri dari satu sheet. Sekarang pakaikan akan coba terlebih dahulu untuk ini, kita cancel dulu ya. Kita akan membuka Excel ya. Misalkan nanti bila ada yang bingung, kalau ada sheetnya banyak sekali. Nah, ini sheetnya seperti ini, kita tambah sheet ya. Nah, berarti kan ada 2 sheet di sini. Nah, ini kita close, kita simpan. Kita coba untuk browse kembali. Lalu ada di desktop tadi, data mailing dan data. Nah, otomatis akan muncul sheet-nya itu ada 2. Nah, itu pilih yang mana? Ya, pilih yang pertama karena kita membuat datanya ada yang di sheet 1 ini. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti yang Pak Keken bilang tadi, data source itu ada di data.xlx ya toh. Lalu yang pertama itu ada namanya nama, lalu email, lalu nomor HP, ada alamat. Ini karena ini bisa berubah, Pak Keken enggak tahu kenapa, karena harusnya kan nama ada di paling depan. Pak Keken enggak tahu kenapa kok bisa berubah jadi email di depan sendiri. Tapi mungkin itu salah satu algoritmanya dari Microsoft Excel, jika email otomatis akan taruh di depan. Nah, harusnya kan email tadi ada di sampingnya HP. Tapi ini emailnya akan berubah, kita abaikan saja. Pak Keken juga kurang tahu. Tapi kalau ini kan emailnya berubah, kalian abaikan saja. Pak Keken juga kurang tahu kenapa kok bisa emailnya ada di depan. Kita oke saja, klik. Nah, otomatis kita akan terbuka ya. Ini pada tab write and insert field ini akan otomatis berubah ya, berubah dari abu-abu, yang tadinya abu-abu menjadi hidup ya, menjadi dapat ditekan. Kita abaikan yang bagian sini, yang bagian mail merge-nya kita abaikan. Selanjutnya kita fokus pada kertas kerja kita, di mana ada kolom nama. Nah, untuk membuat mail merge-nya, untuk membuat namanya nanti masuk ke sini, itu kita tinggal buat insert, kita klik di sini, ada di write and insert field, itu ada insert merge field ya. Itu kita pilih yang pertama ini ya. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi Pak Keken enggak tahu kenapa kok bisa seperti itu, tapi nama dan nomor HP, email, baru alamat. Tapi tadi kan itu kan ada email dulu baru nama. Nah, itu kita abaikan saja. Pasti juga Pak Keken juga kurang tahu yang ini. Oke, kita klik namanya terlebih dahulu. Kita klik nama.
otomatis dia akan muncul di sini ya. Ini kodenya, kode mail, kode apa namanya, kode fieldnya yang mail merge-nya itu kita turunkan, kita pilih di sini lagi ya, di bagian nomor HP, kita klik di nomor HP ini, insert lagi untuk nomor HP. Selanjutnya yang email kita juga insert lagi di email. Lalu yang alamat kita insert yang alamat gitu. Nah, otomatis kita sudah melakukan mail merge di sini. Untuk cara mengetahui bagaimana mail merge-nya itu sudah benar atau belum, itu kita tinggal preview result ya. Kita preview resultnya. Nah, otomatis dia akan berubah ke di sini. Tadi kan kalau Ananda kan emailnya 5@gmail.com gini, terus jalan Ananda. Ya, kita bisa melihatnya perbedaannya. Nah, ada 5 data, berarti sudah benar seperti yang ada di Microsoft Excel yang telah kita buat. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa kita sudah membuat atau sudah bisa melakukan mail merge di sini. Oke, buat Anda yang apa namanya, bingung, silahkan buat Anda yang bingung, silahkan di komen untuk bingungnya di bagian mana. Bila kalian ingin saya membuat tutorial, bila kalian ingin membuat bila kalian ingin tutorial yang lain, silahkan komen tutorialnya kira-kira apa. Nanti akan mudah-mudahan bisa saya buatkan gitu. Nah, kita lanjut untuk menyelesaikan ini karena ini kan belum selesai. Untuk mencetaknya, jadi kita tidak boleh asal-asalan untuk mencetak ya. Untuk mail merge ini ada perlakuan khusus untuk mencetak. Coba sekarang kita lihat dulu. Biasanya kan kita akan membuat, biasanya kita akan mencetak menjadi dokumen itu tinggal kita pencet shortcut CTRL dan P ya, CTRL dan P. Tapi pada ini Pak Ken sudah pencet ya, agak lemot. Nah, tapi pada mail merge ini nggak bisa. Jadi tidak bisa langsung CTRL plus P seperti itu. Nanti yang tercetak adalah di mana posisi resultnya saja ya. Ini contoh resultnya Pak Keken matikan. Coba kita lihat, dia juga akan print previewnya juga akan seperti ini ya. Nama, nomor HP seperti itu. Kalau preview resultnya itu kita aktifkan, dia juga posisinya ada di bagian yang sini. Nah, untuk itu kita harus memakai cara yang disediakan oleh Microsoft Word ini untuk mencetak atau print dari mail merge. Itu dengan cara finish and merge di sini. Nah, ini kita klik saja. Nanti ada 3 pilihan. Yang pertama, nanti Pak Ken akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah edit individual dokumen. Yang kedua, print dokumen. Yang ketiga adalah send email message. Nah, pada yang pertama, edit individual dokumen. Ini berfungsi untuk mengedit terlebih dahulu sebelum kita print. Nah, misalkan kita punya kesalahan data, biar sebelum di print bisa diedit dulu ya, kita pencetnya yang ini. Kita coba pencet. Nah, akan ditanya merge record ya, merge to new document, itu merge recordnya yang mana, itu all berarti semua, ada 5 tadi, kita sudah buat 5. Current dokumen berarti current record berarti hanya record yang pertama ya, yang ini, jadi anindi saja. Lalu from itu kita bisa pilih antara rentang berapa hingga berapa. Misalkan hanya butuh 3 rentang saja, berarti 1 to 3 seperti ini. Karena kita akan membuat semuanya, berarti kita pilih all. Nah, kita oke terlebih dahulu. Nah, otomatis kita akan dibuatkan dokumen baru. Yang pertama dokumen masternya, yang tadi kita mail merge tadi. Yang kedua adalah dokumen lettersnya, jadi dokumen suratnya. Nah, itu kita bisa lihat ini yang pertama seperti ini.
Yang kedua seperti ini Anindi ya. Ini yang pertama Ananda seperti pada tabel kita tadi. Yang kedua adalah Anindi. Lalu ada Loki 3, 4 Kapten. Lalu ada Juju ya. Nah, kurang lebih jika untuk membuat untuk mengedit ini nanti kita tinggal edit misalkan jalannya kurang Anandan gitu, kurang N gitu. Harus disimpan dulu terlebih. Nah, kurang N. Nah, maka kita bisa ngeditnya di sini. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu dan kita close dulu karena kita mau uji coba untuk print juga. Nah, ini record yang pertama tadi ya. Selanjutnya Pak Kiken akan memberikan tutorialnya tambahan untuk ngeprint mencetak secara langsung itu dengan cara finish merge. Ya di sini kita yakin terlebih dahulu gitu loh. Jadi di sini kita yakin bahwa data kita benar. Kita berani langsung print dokumen. Berarti kita print dokumen seperti ini. All record, kita pilih all seperti sama yang seperti tadi Pak Kiken jelaskan. Kalau current dokumen, current record hanya satu yang terpilih, itu ada di 3. From to itu berarti kita bisa memilih rentangnya. Kalau all berarti semua. Kita pilih all saja. Nah, di sini ada yang namanya printer ya. Printernya kita bisa pilih. Pakai akan print to PDF saja berarti ini untuk contoh, tidak perlu di print secara langsung. Nah, sudah seperti ini kita tinggal oke saja untuk print. Nah, ini dalam printernya itu kita juga bisa memilih page berapa, halaman berapa gitu. Karena kita mau print semua ya kita print semua aja. Kita oke. Lalu nanti dia otomatis akan ngeprint. Kalau di sini kan karena print PDF jadi otomatis dia langsung ngeprintnya PDF gitu. Nah, data mailing ini hasil print. Kita save. Nah, kira-kira seperti itu. Hasil printnya kita bisa cek di desktop ya. Kita cek di desktop yang tadi, data mailing lalu hasil print. Nanti untuk mencetak dokumennya juga seperti ini kira-kira ya. Sama seperti tadi, cuman nah ini kan sudah jadi. Tapi daripada Pak Keken itu ngeprint dari apa namanya? Kita edit individual dokumen, Pak Keken lebih menyarankan untuk betulkan database-nya dulu. Karena apa? Karena jika dibetulkan database-nya dulu, itu akan mempermudah kita dalam mengrevisi begitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, itu send email message. Kita coba aja, Pak Keken juga belum pernah, tapi ini pastinya akan apa namanya ke email ya. Nah, ini kita bisa pilih yang emailnya ke to email itu nanti. Nah, fungsinya email yang ada di dalam itu tadi ini ya. Send message to email berarti kita akan mudah untuk mengirim ke email. Karena emailnya sudah tertera di sini, maka dari itu dia otomatis ke email ini. Ya. Lalu subjek lainnya kita bisa pilih. Subjek itu adalah judulnya. Judul emailnya itu tadi apa? Mail merge. Nah, ini sama all current record sama from itu juga sama. Kita oke saja. Nah, kita tunggu. Nah, otomatis dia akan masuk ke welcome to Outlook karena miliknya Microsoft itu adalah Outlook ya, karena ini adalah apa namanya mail merge yang dari Microsoft, maka nanti akan otomatis ke Outlook. Nah, ini kita harus setup terlebih dahulu, tapi Pak Keken tidak akan lanjutkan karena kita hanya sampai di sini ya, karena hanya sampai di mail merge, dan Pak Keken yakin kalian semua sudah mengerti. Bila belum mengerti silahkan kalian apa namanya komen ya. Ini kita close saja ya.
Bila belum mengerti silahkan komen, dan terima kasih sudah menonton videonya Pak Keken. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan like pada videonya Pak Keken ini yang tanda merah-merah itu, dan tetap semangat belajar meskipun kondisinya tidak menentu, dan selalu sehat, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video Pak Keken yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.